Oke, sahabat Taulani. Saya masih sama Pak Edi Subono atau juga dikenal dengan nama Parto. Kali ini kita mau cekcok sama Mas Parto. Jadi kita akan ngecek siapa tahu cocok. Nah, jadi Mas Parto hanya sekedar menjawab saja, tapi ingat jawabnya nggak boleh bohong. Harus jujur ya. Wah, saya mah orang terjujur di sini. Kita akan mengorek-ngorek apapun dari Mas Parto yang belum pernah diketahui oleh publik ya. Yang hanya di Taulani TV. Tapi Mas, ini ngomong-ngomong Mas, ini mau ada surprise buat Mas Parto. Mas Parto kan dulu pernah jadi dalang. Iya pernah dulu. Iya kan? Sampai sekarang masih kali ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Udah nggak kayak dulu lagi ya? Udah nggak, formatnya udah beda. Udah beda, tapi jiwa-jiwa dalang masih kan ada. Kan dalangnya sekarang kamu. Gitu. Kadang-kadang suka jadi dalang. Iya, benar juga. Nah, karena Mas Parto pernah jadi dalang, jadi hari ini Mas Parto akan kedatangan salah satu sinden. Oh, Dewi Gita? Nggak tahu. Kiki? Nggak tahu. Nanti Mas Parto tebak di sini. Pokoknya adalah di antara 4 itu. Cantik gak? Cantik, seksi, bohai. Mantep pokoknya. Waduh, kalau gitu saya harus ganti baju dulu nih. Oh iya dong, harus ganti baju dalang dong. Batman. Oh, baju Batman, baju dalang. Iya, dalang. Nanti biar ketemu kangen-kangenan. Seperti apa nih kita lihat. Dalang ketemu Mas Sinden. Pakai kumis nggak? Pakai dong, pakai kumis. Iya, ceritakan. Iya, tapi kumis dari sini nyambung Mas dari belakang. Itu mah bukan kumis, itu mah infus. Selang infus. Oke, gimana? Diceritakan. Nah, kalau gitu kasih tahu dong ke Taulani TV. Nanti mau ketemu sama Sinden. Nah, pada malam hari ini dalang ngobralan Jawa akan ketemu dengan Sinden. Surprise katanya cantik. Di Taulani TV. Di Taulani TV. Bagaimana ceritanya? Kita menunjuk. Ceritanya gimana? Ceritanya begitu. Begitu, oke. Ya, daripada nggak ada ceritanya, lebih baik begitu. Kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Taulani TV. Saya ganti baju. Oke. Bakalan seru nih. Gimana ceritanya kalau dalang ketemu Mas Sinden? Udah sono ya. Ya, hanya di Taulani TV. Jangan kemana-mana. Oke. Si Andre janjinya kemana ini? Katanya mau surprise. Mau datengin Sinden. Dulu kan Sinden ada Dewi Gita, ada Kiki, ada Gisel. Waduh, kalau Gisel datang seneng banget saya. Soalnya kan dia udah pisah sama Roy Martin. Bodoh amat Gak bisa, PDKT-nya lebih dalam saya. Dulu kan PDKT cuma takut-takut. Sekarang bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Parto, apa kabar? Kenal aku nggak? Aku kan Sinden juga, lupa deh kamu. Ini surprise-nya ya? Iya, gimana? Aduh, Mas Parto pasti lupa deh sama aku kan. Inget. Sekarang dagang apa? Dulu kan getuk ya? Aku udah gak dagang Mas, udah bangkrut. Mas Parto masih inget ketemu gak sih? di mana Sinden ya? Dulu Mas Parto waktu mobilnya mogok kan ke bengkel aku montir dulu Mas. Dulu montir? Iya. Aku dulu dipanggilnya Silai. Oh, Silai. Iya. Yang tambal ban juga ya? Iya, lupa deh. Udah bangkrut, jadi aku sekarang keluar dari bengkel. Oh, dulu namanya sekarang kalau udah jadi Sinden gitu namanya siapa? Namanya Dina, Mas. Oh, Dina. Iya. Oh, nama panjangnya? Dinasehatin orang tua. Oh. Supaya sadar gitu. Mudah-mudahan sadar ya. Mas Parto. Ini surprise banget. Iya, aku tuh sebetulnya aku disuruh Mas Andre gantiin untuk tanya-tanya Mas Parto gitu. Andrenya kemana? Jangan ngomong-ngomong ya. Enggak, kalau nggak ngomong kita nggak ngobrol. Diam aja. Andrenya aku sekep di gudang. Lah kok? Aku kesel banget sama dia. Aku kan pengen jadi host, nggak boleh. Aku pengen masuk TV, Mas. Oh iya. Jadi katanya aku suruh gantiin. Aduh. Ini gede. Ada yang ganjel. Iya. Ini tai cecaknya gede banget. Iya, ini tadinya aku mau taruh tai kebo, cuman gede. Yang temu kayak. Ya boleh. Jadi aku mau nanya-nanya nih Mas Parto. Cekcok gitu ya. Iya, di Taulani TV Mas. Jadi iya. Andre tuh katanya kan pengen tanya-tanya gitu sama bintang tamu. Cuman aku aja deh, aku pengen jadi host juga kayak dia. Oh iya. Cakep deh. Iya. Ini nggak bisa lama-lama, saya ada rapat RW ini. Jangan dulu, baru juga nyampe. Oh, iya. RW-nya udah saya sekep juga. Oh iya. Ya udah nggak jadi. Saya tanya-tanya ya Mas ya. Oh boleh. Aduh Mas Parto, ini keren banget sih tempatnya. Aku kalau inget karaoke kayak gini, aku
Aku jadi inget masa muda aku deh. Pernah karaokean juga? Iya, aku kan dulu penari striptis. Kan karaokean ada juga pemandu lagu. Iya, PL. iya. Dulu mandu lagu ya? Iya, waktu itu saya mandu lagu. Cuman Gimana caranya mandu lagu waktu itu? Iya, waktu itu jadi ada lagu Dipandu. terus aku pandu. Sini, maju, mundur gitu. Parkir itu. Parkir itu. Parkir aku tanya ya, Mas. Iya, boleh tanya-tanya. Oke. Jadi kalau di kontennya Mas Andre itu yang cekcok, dia tuh kalau nanya-nanya bintang tamu dari Google. Jadi diketik di Google. Google yang ini ya, pijat terus. Itu pegel. Ini Google itu loh Mas yang di internet. Jadi kalau kita ngetik Mas Parto apa keluar semua gitu. Tapi begitu diketik di Google nama Mas Parto tuh nggak keluar. Nggak ada. Mas Parto nggak terdaftar di Google ya? Nggak. Coba cari di Google. Google ada. Google nggak ada di Google. Google berarti nggak pinter dong. Tapi aku bongkar aja deh kalau gitu nggak di Google, jadi aku ganti di Instagram. Oh, boleh. Mas ngeliatin saya lama-lama nafsu loh. Kelihatan matanya gitu. Suka ya. Jarang-jarang saya dapat yang gede begini. Biasa kecil-kecil. Ya. Maksudnya gede apa sih? Lebar. Oh lebar. Emang aku lagi ini nih gemuk pengen aku dietin lagi. Berat kalau boleh tanya, berat badannya berapa meter ya? Kok berapa meter sih? Nah, tingginya Banyak berapa kita kilo? lapangan. Tinggi itu berapa senti, berat tuh berapa kilo. Oh iya kayak gitu. Gede banget. Aku tanya ya, jadi aku bongkar aja Instagram. Jadi aku sempet bongkar Instagramnya Mas Parto. Jadi aku tuh nge-follow Instagram Mas Parto ya. Cuman Mas Parto jahara, nggak fallback aku. Aku pulang aja kalau. Oh iya, buru-buru amat. Pokoknya janji ya fallback ya. Iya. Kalau Mas Parto fallback aku mau nanya apa? nih. Akunnya apa kamu? Ini captionnya nih katanya keren banget nih Mas Parto nih. Jadi captionnya itu, jadi Mas Parto ini katanya pernah ngupload di Instagram itu tulisannya captionnya gini, rezeki ada di mana-mana, dari tempat kotor hasilnya menjadi bersih dan halal. Bandingkan dengan tempat yang bersih hasilnya menjadi kotor dan haram. Ini caption viral banget. Dibicarain di mana-mana. Ini keren nih Mas Parto nih. Ini maksudnya ini sebetulnya ada unsur menyinggung atau sebetulnya hanya self reminder sih, ingat kepada diri sendiri gitu. Sebelumnya sih untuk umum aja lah. Iya. Pagi-pagi itu sebelum tukang sampah datang, itu kan saya ada bak sampah di depan. Biasa kan diangkut. Nah sebelum itu datang ada ibu-ibu yang ngambilin itu. Jadi ada sampah. Kardus, botol, terus ada TV, ada kulkas gitu kan. Itu maling kayak. Saya buang-buangin. Iya. Enggak, maksudnya ada kardus. Kardus TV, kardus kulkas udah diambil. Nah, di situ saya kebayang dari tempat kotor dia menjadi halal hasilnya. Cuman dari tempat yang bersih kadang-kadang harap korupsi. Betul, gitu. korupsi maksudnya. Itu gitu. Luar biasa pemikiran. Biasanya di luar saya kan duduk di situ. Oh iya. Itu sampai viral banget tuh, jadi kayak orang tuh kerasa kebaca itu tuh kayak iya ya bener juga ya, ternyata dari kerja yang dari tempat-tempat kotor justru malah halal. Dia bisa vokasi buat anak-anaknya, buat menghidupi anak istrinya. Bahkan katanya makanan dari yang halal itu membuat anak-anak jadi berkah ya, daripada kaya banyak duit tapi hasil korupsi. Ibaratnya kalau halal itu kan dari tempat air minum yang bersih kita kasihkan ke anak istri jadi sehat. Coba kalau hasilnya kotor, uang kotor itu dari istilahnya dari comberan kita ambil minumin ke orang. Aduh. Sabar ya, sabar. Udah sedih. Aku kalau ingat kayak dia suka gak tahan. Ya begitu. Mas. Asbak. Itu asbak Mas. Oh, iya. Saya kira pipa. Aku sedih banget Mas. Terharu aku. Ya. Mas, tolongin dong. Kakiku keinjak. Oh, yang injek kan sendiri. Itu yang injek kan sendiri. Lah saya sudah nolongin. Saya sedih tuh karena kaki saya keinjak. Ya, begitu. Oke, hebat banget. Nah, itu perlu dicontoh tuh ya. Jadi kita harus upload Instagram tuh yang bermanfaat sehingga bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri juga. Oke Mas, selanjutnya ya. Ini ada juga nih, Mas Parto fotonya keren banget. Ini kayak film apa namanya tuh zaman dulu tuh Top Gun. Jadi kayak detektif gitu nih. Ini katanya nih polisi ganteng nih. Jadi Mas Parto ini kan hobinya nembak, ya kan? Ceritain dong Mas, awalnya gimana sih waktu nembak? Jatuh deh. Saya pikir ada sandarannya Mas. Nggak ada. Ini malah bawa nampan di situ. Ini malah jatuh. Ada kayaknya ngerepotin. Maaf ya, maaf. Aku terlalu excited. Ini nanti saya jagain. Ya. Jadi begitu. Gimana? Belum ngomong. Situ jatuh sih.
Awalnya suka nembak, ya gimana ya? Saya memang suka melatih fokus karena kalau nembak itu kan melatih fokus, kesabaran juga ketenangan begitu. Jadi sebenarnya olahraga untuk melatih ketenangan. Ketenangan aja itu refreshing lah. Tapi waktu Mas nembak tuh tenang nggak? Enggak. Berarti kan melatih ketenangan. Pas nembaknya emang nggak tenang, cuma untuk melatihnya gitu. Iya, saya dengar katanya Mas Parto tuh kalau nembak tuh paling jago. Jadi pernah nih ya Mas Andre tuh cerita waktu itu di acara apa yang pergi bareng-bareng tuh nembak bareng ya. Yeah. Mas Andre mah nggak ada yang pernah kena, dia mah semuanya kena di tengah-tengah. Itu gimana sih Mas caranya biar fokus? Fokus lah, karena ada Pajera, ada pisir. Kalau kamu kan waktu itu, Pak Andre. Iya, Pak Andre. Pak Andre kan ada Pajera, ada pisir. Jadi dia ngeliat pisirnya doang. Pajeranya di sini enggak. Harusnya kan kita gini nih. Gini. Kalau Andre waktu itu nembaknya begini. Jadi ini tempat sasaran lesan itu nggak ada yang kena. Karena dia ngeliatnya di sini. Bukan begitu ya. Melatih lah. Jadi kalau biasa udah megang senapan angin, terutama saya udah tahu. Kalau pakai tele juga udah tahu arah-arahnya. Aku pengen banget dia ditembak. Pistol saya lagi nggak dibawa. Maksudnya bukan tembak itu, pakai kata-kata. Oh iya. I love you. Aduh, boleh pantun nggak? Boleh. Ke pasar membawa tas plastik. Aduh cakep. Tas plastik isinya jamu. Aduh cakep. Waduh, samping saya ada cewek cantik. Hai. Sayang. Kenapa Mas? Nggak apa-apa deh. Apa sih ujungnya apa sih? Ngomong aja dong, aku penasaran nih. Aduh. Nggak apa-apa, ngomong aja please. Tembak aku mas, jambak aku mas. Mas Parto itu paling jago kalau soal pantun-pantun. Itu cepet banget nyambungin kata-katanya. Jadi kalau dulu nyanyi Andeci itu, Mas Parto, Sule, Andre Taulani itu paling cepet bikin pantun. Jadi nyanyinya jadi enak. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Jadi awalnya karena hobi aja ya, dan melatih untuk fokus ya. Fokus, sabaran. Ternyata benar. Ya. Kalau misalnya nembak itu melatih kesabaran kita untuk tenang. Jadi nggak asal nembak. Oke, lanjut ya. Ini ada lagi. Nah, ini waktu Mas Parto dan teman-teman pelawak semua datang ke acara pernikahannya anak Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi. Captionnya teman lama satu tujuan ke rumah Pak Jokowi. Nah, gimana sih Mas Parto kalau ngeliat gambar ini? Pertanyaan aku, gimana sih Mas Parto melihat perkembangan komedi dari dulu hingga sekarang di era digital ini? Ya, saya melihat komedian sekarang itu agak apa ya? Agak kabur dalam istilah kata. Jadi gini mungkin, maaf aku potong. Bedanya ngelawak sama berkomedi itu ternyata beda. Beda sekali. Kalau dulu mungkin kita disebutnya pelawak karena kita bergrup gitu loh. Iya. Bergrup ada 3 atau 4 grup. Kok kumis saya luntur ya? Ini kumis. Kumis. Oh, mungkin udah terlalu kelamaan. Dia suka jadi kadaluarsa. Oke, kita bahas lagi. Jadi kumis ini sebenarnya kan dibikin. Kok jadi kumis sih Mas? Ngomongin apa tadi? Ngomong komedi sama lawak. Oh iya. Kalau pelawak itu 2 atau 3 orang grup. Terus kita di panggung off air itu ngelawak dengan satu tema atau cerita seperti anekdot gitu. Nah kalau sekarang itu biasanya dia sendiri komedian itu dia sendiri dan nggak punya grup. Yang kalau dulu juga ada, dulu ada yang grup, ada yang perorangan gitu. Kalau dulu disebutnya lomba lawak perorangan. Kalau sekarang kan stand up comedy. Kalau dulu sudah ada yang juaranya waktu itu ada Nurul Komar, terus ada Atet Zakaria, ada Otong Lalo, Otong Lenon itu. Kalau sekarang orang kenalnya stand up comedy. Stand up comedy. Ya, nah, Mas, kalau dulu kan Mas pernah di OVJ kan ya, bareng sama Andre, Nunung, Sule, Ajis Nah, kalau itu sebetulnya grup lawak atau komedi itu? Itu lawak bisa juga, komedi bisa juga, gitu ya. Karena berempat, berlima itu sudah merupakan grup pelawak juga, Cuma kan personal sendiri-sendiri. Iya, nggak bikin dari awal gitu ya. Gitu. Jadi itu pelawak sebenarnya. Iya. Andre itu pelawak gitu. Mas, mohon maaf Mas ya, agak turun. Iya. Ada dongkrak nggak? Maunya mobil masih dongkrak. Ya. Nah, Mas Parto ini udah berkecimpung di dunia komedi udah lama banget ya. Pokoknya orang semua udah tahu. Ini pertanyaannya Mas, hanya beberapa gelintir pelawak saja yang bisa kita lihat eksis sampai sekarang. Salah satunya Mas Parto. Ini menjadi motivasi atau inspirasi buat para pelawak-pelawak muda yang
ingin eksistensinya bisa seperti Mas Parto. Mungkin boleh dibagi tipsnya dong. Bagaimana sih biar sampai saat ini masih tetap awet, langgeng, orang masih seneng nonton gitu loh. Ya, pada intinya kita harus berjiwa besar. Terus juga harus mengikuti apa yang perkembangan sekarang ini. Zaman yang laba mungkin saya Eko Akri itu di atas. Di atas, terus roda berputar. Terus kenapa saya tetap eksis ya karena saya mengikuti kemauan dari mereka yang sedang naik. Begitu masuk OVJ, Andre dan Sule naik, saya tetap ngikut. Saya tidak mau merasa saya senior, enggak. Mereka naik ya saya ngikut aja. Terus muncul lagi pelawak siapa baru ya saya ngikut aja. Jadi unsur senioritas nggak ada buat saya. Jadi saya ngikut aja waktu zamannya Andre dan Sule tetap saya ada. Karena apa? Saya nggak merasa oh saya lebih senior harus gini nggak. Karena justru malah Mas Parto ini pandai beradaptasi dengan gaya sekarang ya, dengan tema sekarang. Beradaptasi dengan pelawak-pelawak yang lagi naik. Jadi rasa senioritas dihilangkan. Saya mencontoh seperti almarhum Jojon. Dengan iya, siapapun dia main. Ya. Nah ini berarti salah satu tips nih kenapa Mas Parto bisa sampai eksis sekarang. Jadi senioritas sama dia dihilangkan. Bukan berarti maksudnya menjatuhkan pride-nya tidak, tapi justru malah dengan berbaur dengan adaptasi dengan pemain-pemain baru itu justru malah membuat nilai Mas Parto tuh semakin tinggi karena mampu beradaptasi dengan siapa saja dan mengikuti zaman. Nah itu tips dari Mas Parto ya untuk jadi pelawak yang eksis. Oke Mas, ini ngomong-ngomong kan sudah lama menjadi pelawak. Apa Mas nggak ada niat mau jadi model gitu? Kan awalnya saya jadi model. Awal kali saya. Model apa Mas? Kapal selam. Ya enggak lah, enggak ada. Saya udah eksis di situ terus ya Mas. Eksis saya di situ, mungkin dunia saya situ. Saya enggak bisnis. Atau mungkin mau menyalonkan jadi director legislatif gitu. Kalau pejabat kan banyak pelawak-pelawak nyalon ya, gitu kalau kan. Nyalon saya mungkin sebulan sekali. Oh iya? Iya. Di partai mana? Nyalon. Oh motong rambut. Ya, kan nyalon. Saya kira mau nyalon jadi pejabat gitu. Ada beberapa tawaran cuman saya enggak. Tawaran nyalon. Cuman takutnya kayak teman saya. Gitu. Siapa tuh Mas? Kenapa dia? Gagal. Kan saya sampein sama dia emang kadang-kadang tuh orang tuh dasar. Oke Mas, ini pertanyaan nih jawab langsung ya Mas ya. Dua-duanya program ini sama-sama membesarkan Mas Parto. Ngelaba dan juga OVJ. Kalau disuruh pilih nih Mas, pilih Ngelaba atau OVJ? Bingung ya jawabnya ya. Aed pasti bingung kan? Ya udah, nggak usah dipilih. Biar Mas Parto sendiri yang akan menjawab. Masa lalu adalah histori. Masa depan adalah misteri. Jadi kita nggak tahu. Keren banget. Masa lalu adalah histori, masa depan adalah misteri. Masa sekarang adalah Miss Cici. Masa sekarang adalah berarti. Oh gitu. Nah, jadi histori, misteri, berarti. Mas, kamar mandi di mana sih? Kamar mandi di mana? Di sini deh. Itu ada. Aku mau keramas. Oh. Ini rambut udah 3 tahun. Pantes. saya pikir kayak bau anduk basah. Oke kalau gitu, Taulani TV jangan kemana-mana ya. Kita udahan dulu, tapi nanti kita masih ada kelanjutannya. Kita mau ngerjain Mas Parto, oke? Cus, bye.